Kalau diibaratkan seperti membuka brankas tuh ya, bagi yang suka ya, tidak semua orang punya brankas. Tapi pernah lihat film tuh, klek, putar lagi, klek, putar lagi, klek. Jadi setiap angka itu betul-betul diperhatikan, klek, masuk, masuk. Jadi begitulah. Allahu Akbar. Katakanlah ini klek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Klik masuk ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dinikmati tiap bacaan. Aduh, itu beda hadirin. Makanya tumanina. Baik dijaharkan maupun tidak dijaharkan, jangan jadi cepat. Aneh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah belum nih Fatihahnya? Kayaknya udah nih. Perasaan udah agak lama. Yang sebelah saya udah ruku, berarti udah kan? Allahu Akbar. Ada rukunya, nggak ingat ke Allah, tiba-tiba telunjuk berdiri, atahiyat di sini. Mudah-mudahan nggak ada yang lihat. Begitulah diteruskan weh. Kadang-kadang sujud juga lama. Aduh, ini sujud keberapa nih? Sujud ke-1 atau kedua ya. Aduh, ya Allah tolong. Jadi minta tolong deh ya, tolong itu lupa sujud. Malu lagi di belakang, takut diperhatikan orang. Tidak jarang kita, aduh, ini teh tahiyat jangan nih sekarang tuh ya. Gitulah. Jadi caranya tumanina, sing tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu diusahakan, enak tartil, apalagi kalau sedang sholat sendiri, tahajud atau duha atau tempatnya tersembunyi, tidak ada orang. Sing enak, sing nyaman, rileks. Allah memperhatikan, apalagi kita paham arti bacaan, jauh lebih nikmat lagi. Allahu Akbar. Tumanina, ruku yang enak. Itu ruku tuh banyak, selain kita ruku kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, sebetulnya fungsi-fungsi tubuh pun menjadi semakin baik. Ya, dirukukan seperti itu, tulang-tulang otot itu menjadi rileks. Apalagi saat sujud. Saat sujud itu saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi saat terdekat kita dengan Allah tuh sujud itu. Dan sebetulnya ya, paling fit, paling pas, paling klop itu sedang sujud dalam hidup ini. Jadi ada orang non-Islam ya yang belajar Islam dan mencoba sujud dan merasa inilah yang paling pas gitu dalam sehingga dia masuk Islam itu karena yakin sholat ini pas sekali dengan dirinya. Ini orang yang belum Islam nih hadirin. Lalu ini yang paling pas nih, tidak ada saat yang paling pas dalam hidup saya ketika sedang sujud. Jadi gerakan sujud, dan memang itu saat yang paling klop antara kita dengan Allah tuh sujud. Tentu sujud dalam sholat, sujud yang ada perintahnya ya, sujud syariat yang ada syar'inya, aturan syar'inya. Sujud yang betul-betul, nah dalam sujud itu rasakan gitu ya, aduh kita sedang bersujud kepada Allah penguasa jagat semesta alam. Waduh, kalau katanya ya, kenapa sih nyebut katanya? Ya karena saya juga dapat teorinya begitu. Mudah-mudahan bisa menjalankan teori tentang kehusuan sujud. Aduh, ingat Allah, saya ini sedang bersimpuh antara kening, telapak kaki, sujud di hadapan Allah penguasa, penentu, penggenggam jagat semesta alam, yang menciptakan kita, menguasai, yang menentukan segalanya, yang tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah merugikan, tidak pernah berbuat zalim.
aduh, ini kita meminta kepada pemilik segalanya. Kita berlindung kepada penguasa segalanya. Wih, itu kalau AA baca tentang orang-orang yang yakin ke Allah, sholat, itu sujud itu benar-benar kemewahan yang luar biasa. Makanya Rasulullah juga sujudnya lama. Orang-orang yang soleh itu lama sujudnya. Beda dengan kita. Kita mah sujud kayak yang kejedot. Iya, jadi kayak balapan gitu ya. Aneh. Kita aja ngobrol dengan orang nggak begitu. Kita tuh banyak masalah, banyak keinginan, banyak kecemasan. Tapi ini nggak dipakai. Kayak kita punya kunci, nggak dipakai. Adapun dipakai cos kemana-mana aja, nggak dimasukkan klek. Adapun masuk nggak diceklekan, mana kucek nggak jelas. Jadi kita punya kunci pertolongan Allah. Tapi kita nggak memanfaatkan sebaik-baiknya. Coba doa di antara dua sujud, sujud saja sudah kemewahan yang luar biasa tuh ya. Harusnya nikmat. Baca begitulah ya, pelajari. Harusnya sujud itu saat yang paling nikmat. Anteng, nikmat. Dan tetap sesuai dengan aturan ya. Tidak boleh menjadi berlebihan dalam sujud. Lalu ada doa di antara dua sujud ini. Rabbighfirli, ampuni saya. Kita memerlukan ampunan. Rabbighfirli, warhamni, sayangi saya ya Allah. Kita sangat perlu rahmat Allah. Karena kita tidak selamat dengan amal-amal kita sebetulnya. Kita selamat dengan rahmat Allah. Wajburni, aduh ini minta dicukupi. Wajburni, warfa'ni, angkat derajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu dipersulit berbuat maksiat, dipersulit berbuat yang menghinakan dirinya. Kalau kita diangkat derajat oleh Allah, kita akan dihalang-halangi oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang membuat kita jadi hina. Nanti Allah akan menolong. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena memang seperti inilah kekuatan sholat yang baik itu akan dikabulkan Allah, sehingga kita nanti sulit berbohong, sulit korupsi, sulit berbuat maksiat, zina. Itu terhalang kalau sholatnya baik. Karena Allah tidak akan membuat kita terhina dengan kelakuan dosa. Terus apa lagi? Warzukni, rezeki dari Allah tuh jangan hanya uang, hadirin. Minta rezeki dari Allah tuh beragam rezeki yang halal, berkah. Warzukni wahdini. Nah ini wahdini minta petunjuk. Petunjuk ini, hidayah ini, semua urusan itu selesai kalau ada petunjuk dari Allah. Jadi ya kayak kita pakai Google Map saja, lebih mudah urusan itu dibanding harus mutar-mutar, nanya sana, nanya sini. Google Map itu petunjuk arah, petunjuk alamat. Sama ulangan susah juga kalau dikasih tahu jadi gampang. Jadi kalau Allah nolong kita, Allah berikan hidayah, petunjuknya beres. Wahdini wa'afini, minta sehat yang bisa membuat kita jadi taat. Karena ada sehatnya jadi ahli maksiat. Kita ingin sehat walafiat. Sehat yang dengan kesehatan itu menambah ketaatan kepada Allah. Banyak yang mulutnya sehat dan waduh ngomel. Ada yang matanya sehat dan zina mata. Ada yang badannya sehat dan zolim. Nah, kita ingin sehat, tapi sehat kita untuk kuat ibadah. Dan wa'fu anni. Wa'fu anni ini minta dimaafkan Allah. Al-afu ini seperti jejak kaki di padang pasir, kemudian dihempas angin badai, hilang jejaknya.
atau seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak pernah ada bekas lagi pohon di sana. Nah, seperti itulah al-afu, dosa-dosa kita itu dicabut oleh Allah. Kalau dengan rebik firi ditutup, kalau ditutup tidak bisa dibuka siapapun. Tapi nanti di akhirat kita akan jumpa dengan dosa kita hanya pakai tabir. Tapi malu juga lah kalau nanti kita lihat dosa-dosa dan aib. Walaupun orang tidak lihat, kalau orang tidak istighfar dilihat semua orang. Tapi kalau yang ahli istighfar dilihat tapi ditutup. Tapi kalau al-afu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu dihapus jejak digitalnya juga. Nah, ini penting sekali. Dan itu adanya pada waktu, di antaranya waktu sholat.